Baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Boleh ya saya? Monggo, silakan. Sedang sibuk apa? Saya seperti biasa membaca buku saja. Di antara kesibukan masih sempat membaca buku, Dok? Ya, itu yang utama malahan. Tapi bicara soal buku, Ya. apakah Dokter Ananto ini juga menulis buku? Oh iya, kebetulan ini saya sedang membaca buku yang saya tulis, Ya. yang kemudian saya kepengen berintrospeksi Iya. dan memahami mungkin ada sesuatu yang bisa saya tambahkan pada penerbitan-penerbitan di masa mendatang. Boleh saya lihat, Dok? Oh iya, Bukunya silakan. judulnya apa, Dok? Buku ini adalah buku 3-in-1 pertama di dunia yang saya beri judul Aku, Bidadari, dan Sastra. Aku, Bidadari, dan Sastra. Ya. Memang 3 tema utama itu? Betul, jadi ini disebut 3-in-1 pertama di dunia karena dalam satu buku memuat 3 buku yang berbeda-beda genrenya. Ya. Pemirsa TV 9, masih bersama saya Chandra Malik dalam program Rumah Hati. Kita akan ngobrol dengan Dr. Ananto. Beliau adalah seorang dokter yang juga bergerak sangat aktif membela kaum perempuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Baiti jannati, rumahku surgaku. Dan surga itu ada di hatiku, ada di hatimu, dan ada di hati setiap kita. Dan Rasulullah, perlu kita ingat, sangat menghargai perempuan. Bahkan beliau menyebutkan kata ibu 3 kali. Ibu, ibu, ibu. Bagaimana kita akan berperan membalas jasa ibu jika apapun yang kita lakukan tidak akan pernah setara dengan pengorbanan ibu. Kita akan bertanya kepada Dr. Ananto bagaimana menyelamatkan para ibu, menyelamatkan mereka dari bahaya kanker serviks dan payudara. Dok, Ya. ini buku bicara juga soal bidadariku ya, Dok ya? Betul. Siapa yang menjadi bidadari dalam kehidupan kita nih, Dok? Bidadari ini dari bahasa Sanskerta yang dimaknai sebagai Vidya dan Darya. Vidya adalah ilmu pengetahuan, Darya adalah seseorang yang memiliki atau membawa. Sehingga konsep bidadari atau Vidya Darya adalah seseorang yang memiliki dan membawa ilmu pengetahuan. Ya. Nah, di dalam hal ini, ilmu pengetahuannya adalah tentang masalah penanggulangan kanker serviks dan kanker payudara. Perempuan ya itu ya, bidadarinya ya? Pasti ya? Panjenengan dan saya itu adalah menjadi bidadari juga. Karena kalau kita membawa ilmu pengetahuan, siapapun boleh. Oke. Ya. Artinya ini lintas gender sesungguhnya. Lintas gender, semua orang. Tapi saya meyakini bahwa pencapaian tertinggi derajat manusia adalah menjadi seorang ibu, Dok. Itu yang paling sulit ya. Ya. Laki-laki tidak akan pernah berhasil menjadi ibu. Dan Betul. perempuan tingkat tertingginya adalah ibu karena dia melahirkan. Betul. Nah, bahaya apa yang dialami oleh seorang perempuan ketika dia sudah menikah? Ya, jadi kebanyakan kalau kita menyebutkan penanggulangan kanker serviks dan kanker payudara, kalau kita spesifik pada kanker serviks, serviks itu kan sebetulnya merupakan bagian dari mulut rahim. Ya. Nah, itu akan berhubungan langsung dengan vagina. Ya. Nah, di tempat vagina ini kebanyakan kalau untuk yang ibu-ibu yang ada di daerah tropis, Ya. ini sering sekali mengalami keputihan. Nah, keputihan ini akan mengganggu lingkungan di serviks. Ya. Nah, sehingga lebih mudah bagi serviks untuk mengalami perubahan menjadi sebuah sakit dan keganasan. Ya. Nah, karena itu kalau kita mau melindungi perempuan bagaimana? Salah satunya adalah membebaskan mereka dari keputihan. Ya. Karena keputihan ini secara logika langsung akan bisa menjadi kanker serviks. Yang kedua, karena keputihan banyak perempuan harus berobat mahal. Triliunan dari belanja masyarakat di Indonesia ini dipakai untuk pengobatan keputihan. Habis untuk keputihan. Iya, ya? karena kalau seorang wanita ini keputihan, maka suaminya juga nggak nyaman. Ancamannya akan merembet kemana-mana. Akan rembet kemana-mana, Tidak hanya Pak. suami, keluarga juga. Keluarga juga. Bahkan perceraian karena keputihan ini sesuatu hal yang sudah sering dipublikasikan di media massa. Ya. Nah, jadi kalau saya ingin memberikan sumbangsih untuk perempuan adalah saya kepingin mereka bebas dari keputihan. Membalas jasa ibu ya, Dok? Iya. Karena kalau dalam Al-Quran disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari mulut rahim ibu Iya. dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Iya.
Ibu ini bidadari yang paling utama sepertinya. Betul. Ja'ala sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan pengetahuan. Betul. Betul. Itu yang menggerakkan Anda untuk bergerak Iya. jasa ibu dan setiap ibu ya. Iya. Jadi ibu saya, perasaan saya kepada ibu saya itu adalah mewakili perasaan seluruh umat terhadap ibunya masing-masing. Ya. Dan kalau saya ingin membalas jasa pada ibu, saya juga tahu bahwa semua orang juga ingin membalas jasa terhadap ibunya. Nah, karena itu saya menggagas sebuah teknik prosedur, standar operating prosedur yang saya sebut sebagai Valeri Ananto. Valeri Ananto. Apa? Ya, singkatan dari vagina toilet sendiri, metode dari Ananto. Vagina toilet sendiri. Ya, jadi ini akan mengajarkan kepada setiap perempuan yang sudah menikah Ya. atau yang sudah tidak perawan atau sudah kehilangan selaput darahnya, itu untuk bisa membersihkan organ intim. Tanpa harus melibatkan dokter dan Tanpa tenaga medis melibatkan lainnya. dokter, karena disebutkan Valeri kan vagina toilet sendiri. Jadi artinya oleh diri sendiri. Tidak butuh peralatan khusus, tidak butuh obat-obatan khusus. Bisa dikerjakan dimanapun. Bisa Namanya dikerjakan di rumah. dimanapun, iya. Nah, ini. Karena ketika mengalami kanker serviks, naudzubillah min dzalik, yang menderita tidak hanya perempuan ya, tidak hanya ibu itu aja, Anak-anaknya, suaminya, juga orang tua, juga sanak saudara, semuanya akan menderita. Dan saya membayangkan pada waktu menggagas sebuah website www.bidadariku.com adalah karena saya ingin mempublikasikan doa dan rintihan seluruh anak di dunia yang sama, yaitu Mom, please don't die. Mom, please don't die. Ya, seorang anak itu merintih seperti itu. Ibu jangan mati meninggalkan saya. Karena kalau anak kehilangan ibunya, dia akan ketemu dengan sebuah dunia yang kosong, Ya. hampa. Nah, karena itu saya ingin berusaha untuk supaya ibu-ibu ini memiliki sebuah senjata untuk berjuang, yaitu salah satunya Valeri Ananto tadi, supaya dia bisa menjawab doa anak. Nak, jangan khawatir, ibumu masih bersamamu karena ibu bebas dari kanker serviks. Masih bisa memangku kamu Masih ya. bisa memangku kamu. Dokter pasti punya keinginan untuk memangku setiap anak sesungguhnya, tapi anak terlalu banyak ya. Dan mereka hanya mau dipangku oleh orang tuanya sendiri. Betul, oleh ibunya sendiri. Kita akan bicara lebih banyak lagi pemirsa tentang websitenya Dokter Ananto, www.bidadariku.com. Banyak menyimpan, banyak membagi ilmu tentang bagaimana mencegah kanker serviks dan payudara. Hanya di TV 9 program Rumah Hati bersama saya Chandra Malik. Ini Bidadariku ini yayasan atau? Jadi bidadari adalah sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara.